gara-gara beli gorengan malam-malam, kemudian si X diperkosa oleh si Y. Yang lahir akan seperti itu kan kalau dia tidak punya apa sih penyebab perkosaan? Kenapa sih bisa kayak gitu tulisannya? Ya itulah. Jika saya tidak punya perspektif yang memadai untuk menulis itu, ada kecenderungan kita akan melakukan jadi pelaku perkosaan yang kedua, medianya. Maksudnya lewat pemberitaan kita. Seharusnya yang dilakukan oleh wartawan adalah membantu pemulihan korban dengan cara bertanya yang ada manfaatnya buat yang lain juga. Halo kawan Gemilang, selamat datang di podcast Inspirasi Gemilang episode kedua. Sedikit perkenalan, Yayasan Gemilang Sehat Indonesia merupakan lembaga non-profit atau yang biasa kita kenal dengan NGO yang secara konsisten memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi serta pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual yang terutama menyasar pada anak, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. Kawan Gemilang pernah melihat berita yang seperti ini? Atau mungkin berita yang seperti ini. Dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual, masih ditemui bentuk penulisan yang memperpanjang penderitaan korban. Mulai dari penyajian kronologi yang secara vulgar, pengobjektifikasian tubuh korban, hingga penyudutan karakter korban. Bentuk-bentuk pemberitaan tersebut telah mengarah pada fenomena yang dikenal sebagai second rape atau pemerkosaan kedua. Mengapa pemberitaan seperti ini banyak bermunculan? Bagaimana media bisa berperan dalam perjuangan memberantas kekerasan seksual? Hari ini kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita, Kang Tri Irwanda. Selamat siang, Kang Tri. Siang, Kak Nada. Makasih loh udah diundang. Jauh-jauh dari Bandung. Mungkin kawan Gemilang di rumah mau kenalan dulu nih sama Kang Tri. Kang Tri ini kan yang aku baca dari bionya adalah seseorang yang dekat dengan jurnalistik gitu ya Kang Tri. Okay. Gimana Kang? Karena memang kuliah di komunikasi juga gitu kan, artinya ya meneruskan apa sih yang sering diperoleh waktu kuliah kan gitu. Jadi dari tahun 90-an saya kerja di media, kemudian mulai berkenalan dengan terutama isu-isu yang berkaitan sama soal kesehatan seksual dan semacamnya itu justru dari media gitu. Misalnya dulu orang belum bilang itu perundungan ya. Dulu orang belum bilang itu pelecehan seksual, tapi sebetulnya praktik-praktik itu sebetulnya ada gitu, udah dari lama, tapi mungkin nggak aware ya, nggak sadar gitu, seperti tidak kurang empati waktu itu ke korban, ya mungkin dari situlah. Dan saya diberkahi, saya kenal dengan beberapa teman jurnalis yang memang punya perspektif tadi, jadi ya hingga sekarang lah kemudian saya senang menekuni ini gitu. Oke Kang, berarti ini tepat sekali topik ini ngobrolnya sama Kang Tri. Cuma saya dari kacamata media saja ngelihatnya dari situ. Yang tadi kan udah ada beberapa contoh berita Kang. Kenapa sih bisa kayak gitu tulisannya? Satu, media terutama media online di hari ini itu kan sangat mengejar kecepatan. Persaingan digital kita tahu, ada yang namanya clickbait, ada yang namanya jumlah visitor itu kan sangat menentukan rupiahnya kan. Jadi gimana caranya memunculkan judul-judul yang sensasional? Kenapa sensasional? Agar menarik perhatian orang kan. Misalnya ya kita lihatlah contoh-contoh berita yang tadi ditayangkan oleh Kanada itu kan sangat, kalau mau jujur itu sangat menarik ya. Kalimat-kalimatnya menimbulkan rasa penasaran karena itu bisa memunculkan visitor kan. Orang untuk mengunjungi lamannya, ngeklik dan semacam, dan itu berarti masuk rupiah ke sana karena memang media hidup dari iklan salah satunya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah itu harus mengorbankan substansi kan gitu. Bagaimana caranya menghasilkan sesuatu yang menarik perhatian tapi dia abai dengan yang namanya etika. Saking mengejar kecepatan itu mereka merasa tidak punya waktu untuk menelusuri lagi tentang, misalnya nih di Lombok ada pernikahan anak kan. Kalau seorang jurnalis dia mau punya waktu, meluangkan waktunya untuk menelusuri ini sejarahnya gimana sih di sana, kenapa bisa terjadi, pokoknya dengan segala macam pertanyaan yang mendalam, pasti beritanya tidak akan sekedar terjadi kehebohan bla bla bla, nggak akan begitu. Pasti ada sesuatu yang punya perspektif, itu maksud saya. Jadi kadang-kadang, dan itu butuh waktu.
Sementara tekanan deadline, jurnalis itu kan tiap hari harus naik berita. Itu kan waktunya sangat singkat, kecuali untuk beberapa media yang memang punya kelonggaran untuk membuat tulisan dalam dan sebagainya. Tapi umumnya kalau media online itu kan kecepatan yang dikejar, jumlah, quantity. Jadi bukan kualitasnya akhirnya. Juga soal gini, saya sangat senang jika misalnya Yayasan Gemilang Sehat Indonesia ini masih memperhatikan hal-hal seperti ini. Artinya masih punya perhatian pada media. Jangan pernah merasa udah selesai pelatihan media, udah enggak. Media itu tumbuh terus. Wartawan yang dulu pernah dilatih, misalnya jurnalis yang dulu pernah dilatih udah punya pemahaman, udah punya pembekalan, kemudian dia berhenti kerja jadi wartawan, terus muncul wartawan baru, akan selalu begitu kan. Dan juga turnovernya tinggi. Misalnya yang dulunya di redaksi di desk kesehatan misalnya, itu kemudian setahun kemudian setelah kita ngasih pelatihan, misalnya Yayasan Gemilang Sehat Indonesia ngasih pelatihan, mereka udah punya wawasan tentang kekerasan seksual, punya perspektif. Setahun kemudian oleh atasannya dipindahkan ke desk olahraga misalnya. Itu sangat mungkin terjadi kan. Jadi saya sih senang kalau misalnya masih ada teman-teman yang memang perhatian pada mereka, pada teman-teman wartawan ini, karena pada dasarnya juga mereka mau belajar. Nah kemudian jumlah media itu juga jadi faktor Mbak. Dan jumlah media juga sangat banyak. Menulis berita tapi kemudian tinggal cut and paste gitu ya, di cloning lah gitu istilahnya. Banyak kan berita yang mirroring gitu kan, kita ngelihat ini muncul di mana-mana. Jadi makin lama makin menyebar berita yang sensasional tadi. Kalaupun media jurnalisnya yang di lapangan sudah menulis dengan akurat, dengan punya pertimbangan etis dan semacamnya, kemudian disunting, dia kan punya atasan kan, ada yang namanya editor. Jika editornya belum punya wawasan yang baik tentang gender dan sebagainya misalnya ya, belum punya perspektif yang baik tentang kasus-kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender misalnya, jadi yang muncul di media akhirnya begitu. Tapi kan universitas di Indonesia sendiri sebenarnya sudah punya prodi-prodi jurnalistik gitu ya kan. Tapi kenapa saat keadaan professional setting gitu yang nyata kayaknya ada gap, itu kenapa bisa gitu Kang? Apa karena kuliahnya mungkin tidak menyentuh sampai ke sana atau ada faktor lain apa Kang? Ya, saya sempat juga ngajar sebentar di beberapa kampus di Bandung, komunikasi dan jurnalistik juga. Itu sebetulnya sudah ada kok mulai bicara tentang etik di dalam dunia digital dan semacamnya, dan terutama sosial media. Karena mau tidak mau hari ini kita belajar sosial media, pengaruhnya luar biasa. Jurnalis seringkali buka apakah itu X, apakah itu Instagram, TikTok atau apa yang lagi rame apa nih, kemudian mereka kembangkan menjadi berita. Jadi mutual kan sebetulnya kan antara sosial media dengan jurnalisme. Balik lagi, tidak setiap jurnalis itu berasal dari sebuah kampus perguruan tinggi. Tidak setiap alumnus sebuah perguruan tinggi yang belajar jurnalistik juga menjadi wartawan, banyak juga yang enggak. Artinya banyak teman-teman yang seperti itu juga. Jadi yang saya bilang sih, kalaupun ada yang diajarkan, mungkin itu melahirkan beberapa wartawan yang cukup paham aja. Tadi kan yang berita yang udah kita tampilin itu masuk ke dalam second rap atau secondary victimisasi gitu ya. Itu sebenarnya apa sih Kang? Iya. Itu kan sebetulnya kegelisahan orang ya, sewaktu misalnya kemudian satu waktu kita sedang meliput isu ada sebuah perkosaan terjadi. Jika saya tidak memiliki empati, jika saya tidak punya wawasan, jika saya tidak punya perspektif yang memadai untuk menulis itu, ada kecenderungan kita akan melakukan jadi pelaku perkosaan yang kedua, medianya. Maksudnya lewat pemberitaan kita. Bukan secara fisik saya memperkosa, tapi saya misalnya lewat tulisannya kan cenderung menyalahkan korban. Contoh misalnya, akibat berpakaian seksi, sebutlah mawar, digagahi oleh seorang pria lah, sebut siapa. Bayangkan dari satu kasus itu, saya misalnya menulis dengan cara seperti itu, apa sih yang terjadi pada perasaan si korban? Korban akan merasa gara-gara dia seksi atau cantik, ya kan? Kemudian dia jadi diperkosa. Berarti dia dong penyebabnya, dan saya sudah melakukan perkosaan kedua pada dia dengan makin menghancurkan mental dia.
Kemudian saya menggunakan istilah atau terminologi atau pilihan kata diksi yang tidak sensitif, yang tidak bahkan stereotip ya di situ digagahi. Ya kan? Seolah-olah berarti gagah dong yang memperkosa. Kalau saya tidak punya perspektif korban, maka saya akan melakukan perkosaan yang kedua oleh pelakunya yang secara fisik memang kasus kriminalnya terjadi, satu lagi oleh medianya. Terus kemudian juga tidak ada empati untuk jangankan nama dia. Oke lah, mungkin alamat dia tidak, namanya mungkin disembunyikan, sebut saja Mawar dan sebagainya, hanya disebutkan usia. Tapi ada misalnya ada adiknya atau apanya yang diwawancarai, kemudian dimunculkan identitasnya, artinya keluarganya ada diwawancarai juga, kemudian daerah tinggalnya dan sebagainya. Artinya ada banyak hal yang merujuk pada orang-orang untuk kemudian tahu, oh si ini yang kemarin gitu kan. Dia dalam etika jurnalistik itu sangat penting melindungi privasi. Kode etiknya ada sekian pasal, saya lupa, ada mungkin 4 atau 5 pasal ya, yang berkaitan dengan kode etik yang harusnya dijaga betul. Kalau saya tidak ingin disebutkan namanya, identitasnya, jurnalis harus menghormatinya gitu. Nah ini kan enggak terjadilah yang seperti itu. Jadi buat saya second rap itu terjadi, dan sayangnya bukan cuma di Indonesia kan, di beberapa negara pun banyak juga kok yang mungkin karena nggak punya perspektif tadi, nggak punya perhatian tadi, nggak concern, maka kemudian beritanya melahirkan hal yang serupa dengan yang ramai di sini. Dia justru kan yang harusnya dilakukan oleh wartawan adalah membantu pemulihan, bagaimana kemudian korban itu bisa bangkit lagi, bisa menempuh hidupnya lagi kan, menghilangkan traumatiknya. Ini kan enggak, dia dihantam terus dengan cerita-cerita yang bahkan menyudutkan dia gitu, nyalahin dia gitu. Jadi saya bilang sih ada banyak hal yang menarik yang kalau kita mau telusuri kenapa ini bisa terjadi second rap. Salah satunya tadi kualitas pemberitaan, dan kualitas pemberitaan lahir dari siapa? Dari jurnalis. Kang Tri kan tadi nyebutin soal editor, terus juga kode etik jurnalistik gitu ya. Dan tapi berita ini masih lolos. Jadi sebenarnya apakah ini balik lagi ke individunya atau gimana, Kang? Nggak semuanya begitu. Nah, toh ada juga media yang cukup baik memberitakan tentang kasus-kasus kekerasan seksual. Ada yang cukup baik kok. Ada yang cukup presisi, cukup punya empati cara menulisnya dan mendalam misalnya. 2020-an saya bikin riset dengan beberapa teman, sama juga teman wartawan juga, dalam pemberitaan soal isu yang lain ya, tapi soal beririsan dengan isu ini, soal keberagaman dan semacamnya. Tapi intinya itu pada umumnya kami teliti, bentuknya analisis isi, dan kemudian samplingnya ada 22 media online di Indonesia. Itu hasilnya pemberitaannya masih kurang lebih 30%-an aja ya sudah cukup punya perspektif yang baik, tidak menghakimi yang seperti itu. Kan ada lebih dari setengahnya yang seperti itu. Yang lain sih ya, di antara itu ada yang datar-datar aja, yang netral, kering seperti itu, biasalah. Cuma yang itu yang jadi perhatian, kok hanya 30% ya, hanya sedikit gitu. Tapi ya kalau mau lebih positif ngelihatnya, beruntunglah masih ada kok yang 30% yang masih cukup baik. Jadi kalau pertanyaannya kok bisa sih masih ada yang lolos seperti ini, padahal kan ada editor. Mungkin editornya yang saya bilang tadi, dia tidak punya perspektif gender, mungkin kasus per kasus atau harus diteliti lebih jauh. Kayak misalnya aku juga pun pernah baca cerita kayak misalnya perempuan mengalami kekerasan seksual gitu ya karena beli gorengan gitu, seakan-akan aktivitasnya itu ya salah ya, padahal apa kaitannya ya? Iya gitu, semacam itulah Kang Tri. Misalnya aku mau jadi citizen journalism gitu ya. Apa yang harus aku tuliskan nih Kang Tri kalau aku tahu bahwa ada kasus kekerasan nih? Kita tadi baru bicara soal ada jurnalisme, ada sosial media, ada ada yang pengelolanya kan citizen jurnalis ya, warga net yang bisa menulis dengan konteks jurnalisme kan. Yang pertama sekali harusnya dilakukan adalah ya ketahuilah isunya dulu. Jadi dalam jurnalisme ada yang disebut dengan ini, di balik berita itulah justru yang paling menarik.
dari ngelihat satu peristiwa itu pasti ada fenomena di belakang itu, pasti ada sesuatu yang bisa kita gali, kita olah jadi cerita. Artinya ketahuilah saat menulis sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan seksual, pelajari dulu deh isu itu sebelum menjadi penulisnya. Kita punya bahan banyak, kalau kita nggak punya latar belakang yang cukup untuk menuliskan itu, beritanya akan sangat mending kalau datar-datar aja, netral, nggak ini. Kalau beritanya jadi keliru seperti tadi, gara-gara beli gorengan malam-malam, kemudian si X diperkosa oleh si Y. Yang lahir akan seperti itu kan, kalau dia tidak punya apa sih penyebab perkosaan. Kemudian dia punya waktu dulu untuk belajar, baca jurnalnya, baca penelitian-penelitian, saya kira udah banyak. Memang butuh kesabaran, memang butuh waktu, tapi ya kalau mau punya kualitas ya seperti itu. Dalam kode etik jurnalistik ada yang disebut dengan melindungi privasi pada kasus-kasus misalnya yang melanggar hak asasi manusia, pada kasus perkosaan. Jadi pelajarin dulu deh apa hal-hal seperti itu. Oh iya, saya nggak boleh mengambil gambarnya dengan anak-anak nih, anak kecil misalnya. Oh iya, saya harus samarkan mereka atau ngambil dari belakang yang tidak jelas. Kenapa? Karena mereka masih dilindungi. Bahkan ada beberapa undang-undang di luar undang-undang pokok pers, yang undang-undang perlindungan anak misalnya, saya harus lindungi. Dari mana saya tahu itu semua kalau saya tidak pelajarin dulu isunya kan? Kenapa muncul judul itu? Karena di dalamnya aku baca tuh yang diwawancara tukang gorengannya, Kang. Jadi gini, tukang gorengnya ngasih testimoni gini, iya sih mbak itu memang sering kesini pakaiannya seksi ya. Mbaknya suka beli gorengan pakainya seksi, penampilannya lah gitu. Siapa sih yang sebenarnya harus kita wawancara nih supaya tulisan kita malah nggak jadi menggiring bias, gitu. Bias ya. Tidak bias ya. Si penulis berita itu bisa saja wawancara si korban gitu, tapi dengan perspektif korban gitu, berpihaklah pada korban gitu. Sumber utamanya kan korban, pelaku, kemudian ada kepolisian dan sebagainya. Ini kan saksi mata mungkin ya, saksi mata oke, masuk jadi narasumber. Berapa penting dan seberapa benar bisa diuji pernyataan si tukang gorengan ini. Jurnalistik nggak bekerja dengan cara seperti itu karena ada yang disebut dengan verifikasi. Ada namanya Bill Kovac, dia pernah ke Indonesia, dia menulis satu buku sangat baik tentang elemen-elemen dasar jurnalisme. Ada 9, tapi kemudian diperbarui menjadi 10. Salah satunya adalah verifikasi, disiplin dalam melakukan verifikasi. Untuk apa? Untuk kebenaran. Faktanya seperti apa sih gitu. Jurnalis itu harus ya selain memverifikasi, kemudian ada juga salah satunya mengutamakan hati nurani gitu. Dari kasus itu, mana prinsip verifikasi dalam jurnalisme? Terus kemudian hati nurani. Kalau jurnalis yang ideal, punya waktu juga, dia akan melihat dari sudut pandang yang tadi, dari aspek sosiologisnya, tren hukum, statistik misalnya, ternyata di daerah itu misalnya kriminal memang banyak terjadi karena fasilitas yang minim, terus kemudian dan gelap dan sebagainya, jadi rawan dan sebagainya. Jadi ada faktor-faktor lain mungkin yang bisa terjadi gitu. Kemudian juga telusuri juga mungkin beberapa literatur soal misalnya kenapa perkosaan bisa terjadi gitu. Itu kan pasti bisa banyak hal yang bisa membantah apa yang dia tulis bahwa gara-gara gorengan gitu. Tugas jurnalis adalah mencari narasumber yang memang punya kompetensi dan punya jurnalis harusnya tahu ahli-ahlinya yang mana yang tepat untuk diwawancarai. Nah sebenarnya kalau misalnya kita sebagai jurnalis itu boleh nggak sih Kang nanya kronologi ke penyintas, kemudian apalagi sampai ditulis ya, itu sebenarnya gimana nih Kang dari sisi kode etik Kang? Ya kalau itu kan soal pengalaman traumatik ya. Itu ada dalam kode etik itu, sebetulnya jurnalis harus menghindari itu. Jurnalis nggak boleh misalnya atas nama kejelasan berita harus 5W1 hanya terpenuhi, maka kemudian dia bertanya hal-hal yang menimbulkan trauma korban. Contoh tentang misalnya korban ini aja, korban bencana alam misalnya. Tahun 2004 kan tsunami di Aceh ya. Dan saya waktu itu ke Aceh juga. Jadi ada beberapa teman itu yang formula pertanyaannya membangkitkan trauma pada saat itu. Orang lagi diperban di mana-mana, terbaring gitu di rumah sakit. Dia ditanyai, kakak dan adikmu kan hanyut ya. Terus orang tuamu entah ada di mana. Terus saat itu yang satu adikmu kan lepas dari tanganmu. Terus pertanyaannya yang sangat tidak empati adalah gimana perasaanmu? Adakah pertanyaan yang lebih berbobot dari itu gitu kan? Itu satu hal. Hal kedua adalah membangkitkan traumatik.
Contoh misalnya, terus waktu itu apa aja yang terjadi? Boleh bertanya seperti itu, tapi sampaikan dengan sangat tepat gitu. Dan kemudian tidak menimbulkan trauma itu kan, ini memang sering jadi perdebatan. Kita kan butuh kejelasan untuk berita, betul nggak sih? Karena kan pembaca perlu tahu kan detail. Tapi ada beberapa hal yang harus dihindari, terutama dalam soal pornografi dan sadistik. Dalam soal gini, pornografi dalam kasus perkosaan misalnya. Dalam kasus perkosaan terjadi, apakah perlu saya tanyai misalnya, tolong ceritakan Mbak, bagaimana waktu itu terjadinya, malam hari pukul berapa, dan apa yang dilakukan oleh si pemerkosa? Apakah si korban harus bercerita dengan detail? Kemudian pasti korban nggak akan mau cerita kan, nggak akan mau cerita detail. Dia dengan pertanyaan itu aja dia udah mulai trauma. Yang harusnya dilakukan adalah tanyakan misalnya pada kasus perkosaan, apa yang akan dia lakukan? Artinya ada keberpihakan sih pada korban. Kemudian setelah ini, apakah Mbak atau kakak atau ibu sudah mendapatkan bantuan dari profesional, misalnya dari dokter? Apakah ada keluarga yang mendampingi? Apakah ibu dapat kesulitan untuk berhubungan dengan kepolisian untuk mengurus kasus ini misalnya? Yang seperti itu kan yang bisa memberikan bantuan gitu loh. Seharusnya yang dilakukan oleh wartawan adalah membantu pemulihan korban dengan cara bertanya yang ada manfaatnya buat yang lain juga. Buat pembacanya, apa sih pentingnya psikolog? Apa sih pentingnya ini? Kan jadi tahu kan. Kemudian si jurnalis yang cerdas itu tadi, dia akan menuliskan tentang manfaatnya pendampingan. Jadi, saya bilang ada banyak hal yang bisa inspiratif, yang bisa ditulis dengan nada positif sebetulnya, ketimbang membangkitkan trauma. Oke Kang, jadi kalau aku tangkap berarti seharusnya jurnalis ini dari informasi yang diambil gitu ya, misalnya salah satunya wawancara, harusnya bisa dianalisis lagi kemudian baru jadi tulisan. Ya Kang, aku juga pernah baca nih Kang, ada satu media, kebetulan media ini memberitakan soal kasus kekerasan seksual Kang, tapi nggak disebutin sama sekali malah Kang. Ini pelecehan fisika, pelecehan verbal kah, atau apa, itu benar-benar nggak disebutin sama sekali. Pas aku lihat komentarnya, banyak yang bilang gini, emang dilecehinnya apa gitu. Jadi apakah memang demand-nya itu ada Kang? Makanya keluar nih berita yang kayak awal tadi gitu. Sewaktu media saking pekanya, saking ingin melindunginya, jadi malah tidak jelas juga ya. Tapi pertanyaan netizen jadi makin banyak, ini apa sih yang terjadi, ini kok berita tuh nggak jelas. Jurnalistik bukannya harus memberikan kejelasan, tapi soal peristiwanya terjadi seperti apa. Kalau menurut saya bilang mungkin saya rada moderat dalam hal ini. Ya nggak apa-apa, tapi tidak dengan cara yang sangat jatuhnya jadi pornografi atau sadistik tadi. Dalam konteks perkosaan itu bisa jatuh jadi pornografi, bisa kena undang-undang juga kan. Apakah sebenarnya boleh mewawancarai dari pihak institusi pun kalau jawabannya kurang berperspektif korban, bagaimana kita mengabarkannya di tulisan kita? Atau katakanlah wawancara dengan penegak hukum, nggak punya perspektif korban yang baik, itu gimana kita memberitakannya di tulisan kita? Yang paling benar, yang paling bisa dilakukan adalah mencari second opinion yang lain, cari narasumber juga yang lain. Tapi kan faktanya ternyata wartawan kita ini dapatnya narasumber yang seperti itu. Satu-satunya menurut saya yang bisa dilakukan adalah mencari opini penyeimbang itu. Jadi jangan puas dengan satu narasumber. Kenapa? Karena satu, opini apalagi, opini bisa salah. Kedua, sudut pandang bisa berbeda. Cari yang memang ketahui isunya dan cari orang yang tahu. Salah satu tugas jurnalis adalah jangan cuma ngandelin satu narasumber gitu. Pasti itu dibutuhkan. Apalagi kebetulan yang dapatinya narasumber yang nggak punya perspektif korban tadi. Kan kata Kang Tri tadi, jurnalis itu mengejar target berita juga ya Kang? Iya. Apakah memang dari masyarakat sendiri sukanya berita yang kayak gitu Kang? Makanya muncul berita yang seperti kita lihat tadi di awal. Kan itu mencerminkan, kalau kita belajar media literasi kan akan seperti itu ya. Jadi itu mencerminkan kebutuhan masyarakatnya ya. Jadi ya buktinya ini laku kan gitu ya. Sekali lagi, tugas media itu kan melahirkan kebenaran kalau mau ideal, memberikan wawasan, mendidik. Itu fungsi yang paling mendasar. Saking sekarang ini kita dimudahkan dengan semua disrupsi ya, segala macam informasi masuk dan segala macamnya. Tapi orang lupa salah satu tugas media yang teruji dan harus dipertahankan itu adalah mendidik. Nah sekarang kalau berita-berita seperti itu, oke, kebutuhan masyarakatnya. Tapi ternyata kebutuhan masyarakatnya adalah kebutuhan yang salah gitu loh. Di mana tugas media? Tugas media berikan
mencerdaskan kan. Tugas media adalah bikin mereka lebih paham tentang isu ini. Ada konten, ada substansi yang memang punya perspektif tadi. Kalau saat meliput bencana atau apa ya, itu kan yang harusnya diutamakan kan gini. Jadilah dulu manusia, baru kemudian jadi jurnalis gitu. Maka kemudian kita akan punya kepekaan gitu. Jadi kita berada di titik berdiri korban. Berikan mereka kesempatan untuk bisa bersuara lewat kita, lewat jurnalis. Suarakan mereka yang nggak bisa bersuara. Voicing the voiceless harusnya. Terima kasih banyak Kang Tri. Oke, sama-sama seneng datang ke sini. Kawan Gemilang, obrolan kita hari ini bersama Kang Tri membawa kita pada refleksi bahwa media bukan sekedar penyampai informasi, tapi juga membentuk cara pandang masyarakat. Media harus berani berubah dan di saat bersamaan masyarakat juga harus belajar membangun empati. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye.